Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa melanjutkan acara kita yakni ngobrol santri seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kami santri Pondok Pesantren Fadluminallah yang mana mendatangkan seorang alumni yang sangat spektakuler, sangat luar biasa, sangat mantap, sangat mantul, punya karakter yang sangat berwibawa banget lah pokoknya, karismatik juga. Astagfirullah. Setelah itu, dan ini bukan dari dekat-dekat, kalau pondok sini kan Pondok Fadluminallah itu kan alamatnya di Wonokromo 1, Wonokromo Barat, Bantul, Jakarta. Kalau alumni yang kali ini, yang kami datangkan malam ini, itu jauh dari pulau yang berbeda. Selanjutnya kita akan tanya per poin, nanti kulo kali Kang Rizky dan teman-teman yang ada di rumah minta penjelasan dari panjenengan nggih. Klarifikasinya nggih. Bahaya ini. Penting niki. Mungkin ndak jebulan sing salah nggih, Kang. Monggo. Nggih, ngapunten monggo niki diunjuk riyen monggo. Ngapunten niki. Monggo niki enten kerupuk warna-warni, enten Bayek nopo niki? Bayek kacang. Terus enten niki kopi nopo teh to? Biasane do salah gamel niki. Kopi. Oh, kopi nggih. Soalnya nek gamel teh do kaya kopi. Biarin tutup, Mas. Oh, dengar ana tutup. Biasanya lepek itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita takzimi Romo Yai Khatib Masyhudi ma ahlihi wa dzurriyyatihi. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besar selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Diberikan panjang umur. Amin. Selalu diberikan oleh Allah kesabaran dalam mendidik kita. Amin. Mudah-mudahan beliau beserta dzurriyyahnya menjadi sababiahnya kita semuanya, santri-santrinya, tetangga, masyarakat, dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan menjadikan sababiahnya kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan mas-mas pengurus beserta seluruh rekan-rekan alumni itu yang saya muliakan. Niki kita ngobrol santai tapi saya tengok kok rodok sepaneng. Namanya enggak lagi santai. Dereng kenal. Santai ngene iki. Nggih. Oh, pas ndonga Kang kula nek ajeng mboten serius mboten wantun. Oh. Saya yang ngapun ngene iki pun mboten ndonga ngene iki. Wis. Iki serandunga meneh. Oh nggih pun, ada santai mulai. Berarti amma ba'du. Amma ba'du. Ada mayahe melek nek. Mayahe melek. Alam bisa maaf. Gimana sih berubah? Nggih. Sebelumnya kita kenalan ya, walaupun sudah banyak yang kenal, ya etak-etaknya tambah kenal neh. Saya sejak lahir diberi oleh orang tua saya nama yang luar biasa. Gitu. Jadi nama kan sebuah doa. Di saya sejak kecil ketika jabang bayi, wah begitu. Gitu. Bapak saya itu sudah punya angan-angan nama. Kata Mbah Buyut itu mengatakan, sok nek kowe ndek jeneng anak lanang, jeneng buri terserah, sing penting ngarepe ana jenenge Muhammad. Ceritanya akhirnya oleh orang tua saya diberi nama Muhammad Ari Wibowo. Muhammad Ari Wibowo. Ya, tapi kalau kenalnya namanya Mas Ari Wibowo tok. Oh, enggak apa-apa. Muhammad. Makanya kita kenalan malam ini ya. Klarifikasi. Iki estu niki ada Muhammad niki. Hah? Itu ada kata Muhammad. Ngayal. Ngapunten niki. Lah, selama niki sing saartos kula sliwing. Itu Mas Ari Wibowo. Nggih. Ya betul. Nek ora Mas Ari Sumatera. Nggih, ngoten niku. Terkenalnya itu. Nggih. Terus kemudian memang sempat agak ngedrop juga saya bawa nama itu.
ngedrop sakit Kok tadi. sakit? Wah, agak gimana gitu. Anu, unjuk paracetamol. Iya. Aramet. Karena nama Ari Wibowo ini kan nggak asing lagi di dunia perfilman. Oh, Iya, Ari Wibowo iki wis Wibowo. ya toh, artis Iya. terkenal, putih, gagah, besar. kok iki lampu iki. Wah, ketinggalan. Oh, aku pancen ora ngerti nek ana artis jenenge. Waduh. Saestu bener Oh, loh. belaanmu ki apa to, Kang? Wah, host kita malam ini agak Itu apa nih, Kang? Saya kan anak zaman sekarang. ya. Mungkin yang ini artis yang dimaksud kan artis zaman dulu jadinya. Wah iya. Secara tidak langsung jenenge ngarani kula tuwa. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu. Yang jelas kula nggih menangi Kang Ari Mondok. Saya pernah sempat setengah tahun itu sebelum beliau boyong pernah sezaman sebentar, cuma setengah tahun kurang lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya bener-bener Ono gesekane berarti. Ono gitu. oh nih. Putih banget kula pas ngaji kali jenengan dulu. Nanti mawon niku pertanyaan kula. Terus lo lahir Nggih. di Purworejo. Purworejo. Iya, saya ini kelahiran Purworejo saya. Ya, tanggalnya 18 bulan Juli tahun 82 saya dulu. 82. Berarti sakniki Baru 27 tahun. 27 tahun. Terus kali kula Oke, 27 sing tahun. mboten sisi tebih nggih. 27 tahun. Ada saya dengan saya Mas selisih Ari. 10 tahun. Tua beliau sedikit selisih 10 tahun. Berarti Beliau dengan 37, saya 37. tua. 47. Ya, mboten. 47. Kula 17, 17. Punjul sithik. Ya, jadi kurang lebih umur saya 40 tahun gitu. 40 tahun. 40 tahun. Ini ku? Hmm, Oh, saya udah berkeluarga, Mas Bayu. Oh, nggih. Ya, alhamdulillah saya oleh Allah dipertemukan dengan jodoh. Alhamdulillah di bojo saya. Alhamdulillah. ini kan jeleng-jeleng jelas ngene niki nggih. Ya, alhamdulillah istri saya baru 3. Istri saya baru 3. Ya. Pokok mboten nyambung ya. Anaknya. Ini banget lagi aku. Kan mau kula loading gitu. Oh iya, memang harus dipikir. Oh nggih. Saya baru Alhamdulillah, kepala 3. istri saya baru 3 anaknya. Oh, Pikiran saya alhamdulillah terkontrol nih tadi. Oh, berarti istri saya berapa? istri jenengan berarti 1. Anaknya sing 3. Nggih. Makanya Pikiran saya. titik koma ini mau urung titik. Belum titik nggih. Belum Karena tadi titik. kula dan mungkin pemirsa itu hampir kaget. Seorang Ustadz Fadlu kok Istrinya 3. Oh. ini ajaran apa? Ya ora ajaran apa sunah iku. Ya sunah ya mungkin orang yang anggap sunah dan Sunah. sebagainya itulah kita nggak mau ngobrol itu dalam-dalam, kita pokoknya mau ngobrol santuy. Yang penting pada intinya beliau ini istri 1, anak 3. Anak baru Anak baru 3. Baru 3. Baru 3. OTW 13. 13. Jadi buat sebelasan ada cadangan 2. Ada cadangan. Ada cadangan 2. Ya siji Mas. Kan pemain ke-12 itu adalah supporter. Oh. Jadi oke anaknya. Itu kan. Yo oke. Kan Iya. supporter loh. Ya mungkin. Ya kebetulan juga istri saya juga mau 20 meter dari pondok. Artinya pek enggo. Penggo. Istilah penggo. Istilahnya nek nggon. penggo. Iki ora mau nganu kae Bali Pondok apa gondol bojo. Gondol Bali Pondok. Bali Pondok. Nyaking bojo apa gondol bojo iku mah ngono. kuwi, heeh. Iki saking cerake malah wong kene dhewe istri beliau. Nek gondol ki ketoke bojone wong ngono. Korban Kang. Lah terus sing ngurus napa niki? Ah napa to kula Istilahipun godhong Heeh. godhong kepak. Alhamdulillah mulih mondok, Alhamdulillah mulai mondok. oleh ngilmu, oleh ilmu, oleh ijazah, oleh ijazah, oleh ijabsah. Ijabsah. Alhamdulillah. Amin. Niku Amin. kita singkat perkenalannya, kita tidak usah dipanjang-panjangkan Nggih. karena nanti panjang sendiri. Iya niki pasti banyak niki. Saya masih punya wah kathah niki. Oh, Mulai, ya, boleh monggo dia. Oke, silakan. Yang jelas tadi klarifikasi yang paling penting adalah nama lengkap beliau adalah Muhammad Ari Wibowo.
Nggih. Biasa dipanggil Mas Ari. Mas Ari. Kang Ari. Kang Mawon ya? Kang Ari. Kang Ari lajeng sudah menikah, anak alhamdulillah 3. Baru 3. Baru 3. Asli kula lajeng tanglet tadi, tapi nyambung kali mriki sih mengke. Oh. Kula napa jenengan gentenan? Jenengan mau. Nggih, kula. Ini masih nyambung. Harusnya berdebat kalian bertanya itu. Mungkin badhe niki Oh, ya. terus. Kula namung pembukaan mawon, jeneng Ghost Utama niku namung pembukaan dan penutupan. Oh. Nggih, kula iki biasa tertindas seperti ini. Wah. Wis kali lho to meneh. Tentunya nggih pun kajeng mriko mawon. Yes. Ngenteni akhir-akhir mawon. Saya enggak yo kudu lah kok kesane kok Turahan-turahan. aduh, tapi yo kene le ngempuno le ngono iku. Nggih. Niki tadi ngono Kang. Jenengan sak kemutan kula jenengan iku ngendika bilang bahwasanya jenengan asli Sumatera atau transmigran itu juga belum jenengan jelaskan tadi. Oh, ya jadi kalau dikatakan saya asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Cuma di Sumatera trans. Trans. Oh, ya, ikut transmigrasi, ikut orang tua. Tahun 85 86. Asline Purworejo niku mau. Ya, kelahiran saya Purworejo. Nggih. Kelahiran Purworejo pada tahun 85 bulan Desember. Orang tua saya hijrah transmigrasi ke Sumatera. Dalam rangka Hijrah. hijrah. Perang apa? Oh, perang di sana. Oh, perang. Bagi aku ini layang milik kiamat. Ya, di sana bahasanya ya gitu. Biar tambah rame lah Sumatera. Ya, maka pemerintah mengadakan transmigrasi. Artinya pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Nggih. Oke, lanjut ya Kang. Ini Nggih. terkait selanjutnya adalah jenengan. Ya kan tadi kan Sumatera terus aslinya Purworejo. Pertanyaannya adalah kok jenengan bisa mondok di Fadlul Minallah yang letaknya ada di Bantul. Wah, itu sejarah yang panjang sekali. Itu bisa Tapi bisa Bisa dipendekkan. diringkas. Diringkas, you know. Jadi, dulu saya SD di Sumatera, SD Sumatera. kemudian SMP di Sumatera. SMP juga di Sumatera. Nah, pada saat di kelas 3 SMP, jadi saya ikut tes untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang SMA ya. Nah, pada saat itu pilihan saya adalah STM. Jadi saya memang tertarik untuk masuk ke STM, jurusan otomotif pada saat itu. Karena bapak saya di rumah itu kan juga bergelut dengan dunia otomotif. Jadi saya tertarik dengan setiap hari kadang melihat dan membantu. Tapi begitu saya selesai sekolah kelas 3 lulus, saya mengatakan, Pak, saya mau sekolah di STM Lubuk Linggau pada saat itu. Itu sekarang namanya Lubuk Linggau, itu kota Lubuk Linggau. Bapak saya jawab, wah, Bapak nggak punya duit untuk nyekolahkan kamu. Nah terus kamu mondok saja. Wah, saya langsung bilang pada saat itu, yang saya selalu ingat sampai hari ini, mondok ki panganan opo Pak? Sampai hari ini saya selalu ingat. Mondok panganan opo? Iya. Santri menduan. Mondok panganan opo Pak? Begitu saya. Akhirnya bapak saya bilang, gitu, memang saya tahu bagaimana dia harus ya kalau bahasa orang tua itu kan nggak boleh kehilangan jalan, itu walaupun sebenarnya memang sama intinya. Artinya apa? Mengatakan intinya tidak punya uang tadi diterjemah bagaimanapun kan anak belum bisa gitu. Mau diterjemah, akhirnya bapak hanya bilang pada saat itu, gini aja. Ketahuilah wahai anak kuri, gitu, bahwa keberhasilan dunia itu tidak harus dicari dari bangku sekolah. Itu kalimat bapak saya pada saat itu. Ini teman-teman yang di rumah, keberhasilan itu tidak harus dicari. Keberhasilan dunia tidak harus dicari dari bangku sekolah. Silakan dicatat tadi. Perlu dilihat bolak-balik. Tetapi kata bapak saya, keberhasilan akhirat tidak bisa dicari kecuali dengan ngaji. Oke. Ini awalnya sebenarnya adalah kalau saya itu pada saat itu intinya alah bapak iran di duit ngono wae. Terus piye carane ben aku wah akhirnya pokoknya itu
banyak orang sukses di dunia ini tanpa melalui bangku sekolah. Itu banyak contohnya. Oke. Tapi kalau kepengen sukses akhirat, tidak bisa dicari kecuali dengan ngaji. Akhirnya saya diantarkan di pondok pesantren di Sumatera sana. Oh, Sumatera. Riyen Iya, berarti. mondok dulu saya di sana kurang lebih 10 bulan. Nek dari Sumatera ke Sumatera kan mboten pindah berarti. Artinya mondok dulu ke artinya mondok dulu di Sumatera itu kurang lebih 10 bulan baru kemudian itu pindah ke sini. Oh, 10 bulan oke. Nah, jadi ketika mondok pertama diantar, wah pondoknya gedek, gitu, gedek tahu gedek, papan, terus lantainya nih tanah. Pada saat itu, waduh, ngenes lah saya itu pada saat itu. Wes ngono, begitu masuk waktu malam, hujan deras, wah nangis saya mondok itu. Dengan nangis kan. Nangis. Itu kelas SMA jadi umuran Wah, SMA. iya, Umuran padahal SMA. harusnya saya kelas 1 SMA itu. Nangis saya. Oh, ya kenapa? Ya bayangkan nyuci sendiri. masak, Masa terus kemudian jauh dari orang tua, macam-macam lah. Ya akhirnya itu saya tidak ditengok oleh orang tua kurang lebih setengah bulan. Akhirnya saya pamit itu pada pengurus dan pengasuh pada saat itu mau pulang saya. Kebetulan rumah saya dengan pondok itu hanya kurang lebih 7 kilo. Jadi saya jalan kaki pulang. Karena 7 kilonya Sumatera sama 7 kilonya sini beda sepertinya. 7 kilo besi dengan kapas banyak mana? Ya, sama. Oh, sama ya sudah. Kan rintangannya maksudnya kan. Maksudnya bukan Sampean itu rintangan. diajari kan sekolah ben pinter kok. iya kan. 7 kilo di Sumatera dengan 7 kilo di sini. Ya Sama. Kok sampean bilang katanya lebih jauh di Sumatera? Bukan mungkin rintangannya. Oh, rintangan. Maksud saya mungkin tadi seperti itu. Oh. Maksudmu ini dalane Grujal ini Ya. Apa sing nyeblung Kali. nyeblung jurang. ono anune juga ono Oh, dimensi lain. mungkin mlebu dimensi lain sike utawa Pintu Doraemon. heeh mubeng Kamu beng. ora tekan-tekan ngono. Bali ning awal meneh kan biasanya ning hutan. Oke, terus anu. Ini hutan Dadak nyekeli udel lah. madep ngulon. Jadi saya pulang. Begitu pulang, kata bapak saya, "Lo kok pulang?" "Ya, kehabisan bekal." Nah, akhirnya pulang dibawahi beras itu dan sebagainya. Akhirnya terbiasalah saya di pondok. Tapi orang tua saya melihat tidak ada perubahan yang signifikan di pondok karena memang ya namanya tidak semua pondok di Sumatera itu belajarnya kurang, tapi kebetulan pas saya di sana itu pondoknya belajarnya kurang, artinya materinya, jadwalnya kurang. Apalagi kebetulan pengasuhnya pada saat itu terjun di dunia politik. Nah, jadi pada saat itu pas kampanye lah gitu. Jadi sering kami ditinggal. Akhirnya bapak saya melihat nggak ada perubahan yang signifikan, dia nawari saya, "Bele nek pindah neng Jawa gelem ta?" "Wow," saya langsung jawab, "Setuju, Pak." Setuju saya dijawab. Bisa Kok jadi bisa langsung spontan semangat kayak Ya karena saya sudah enjoy dengan pondok. Walaupun saya belum tahu ternyata nanti di pondok di sini tuh bagaimana, tapi saya sudah bisa merasakan neng pondok ki enak juga. Oh, enak juga. Walaupun pandangan bapak saya bukan sekedar enaknya, kok ora ono perubahan ta kowe mondok. Karepe bapakku nek mulih kok pondok terus ponggo surban iku malah sih udah. Bukan seperti Akhirnya saya bilang, "Ya udah Pak, kalau begitu kita ke Jawa." "Wah, tapi Bapak ranti sangu. Kalau begitu kowe nyambut gawe dulu neng perkebunan kelapa sawit." Akhirnya saya kerja kurang lebih 10 hari, dapat uang pada saat itu 250.000. Akhirnya 250.000 itu saya untuk belikan tiket, bapak saya nambahi, itu akhirnya saya ke Jawa. Tapi ketika mau ke Jawa, "Pak, saya mau kemana Jawanya?" Nah, akhirnya bapak saya bilang, "Wah, awake dhewe iki ndek tangga nang kene sing nang pondok Wonokromo." "Siapa itu, Pak?" Namanya Ibu Syafa'ah. Nah, ibunya Intan. Oh, okay. Yang sekarang mondok putri. Intan. Intan. Santri baru. Iya, santri baru. Oh, ya. Ya, ono sing jeneng Intan. Intan.
Ya kemarin Banyak Kang yang namanya Intan Mbak Pondok. oh yang dari Sumatera intinya tuh ya. Yang Sumatera itu lho, piye to? Kayak Mbak Arut ya. Akhirnya Dan ijen. sudah kita sana ada itu akhirnya tanya-tanya alamatnya mana Wonokromo. Nggih. Nah, ternyata bapak saya ingat, oh nek Wonokromo bapak ndek sedulur. Sopo? Jenenge Mbah Haris, Mbah Makmur. Nah, sudah akhirnya saya bawalah ke sini. Jadi saya dulu ketika datang pertama tidak di pondok, Nggih. tapi di tempatnya Iya, simbah mampir saya. dulu. Nah, Mbah Makmur. Tahu Mbah Makmur? Oh, mboten. Nggak tahu ya? Mboten. Nah, cuma pernah dengar, kula pribadi pernah dengar. Kula mboten nek kula. Yang terus- suka azan di masjid 5 waktu yang bagian Isya kalau nggak salah. Iya. Kalau enggak tuh sholat Jumat ada. Sampai sekarang Ya beberapa bulan ini beliau enggak karena katanya sedang Gerah. gerah gitu, sakit. sakit. Nah, itu akhirnya saya jadi di rumahnya simbah saya nanti ngaji ke pondok kan dulu kan pondok putri yang sekarang itu kan pondok putra. Nah, jadi saya hanya ke belakang kurang lebih 30 meter nenek mbahku. nggih. Jadi saya makan di sana, tidur di sana, mandi di sana. Mantap. Bawa wayahe ngaji ning pondok. Nggih. Akhirnya karena saya merasa jemu juga tidak ada pekerjaan. Ketika pulang ke tempat simbah juga cuma duduk ngelangut kan. Nggih. Akhirnya saya bilang, "Mbah, saya pengen ke pondok, Mbah. Saya pengen anu." Wah. Simbah saya bingung. Lah kamu kan dipasrahkan dengan saya. Nah, sesuk kowe mangane kepiye? Nah, gitu. Karena memang saya belum dikirimi uang pada saat itu. Nggih. Akhirnya kata mbak saya, ya wis, kok tak pasrahne ro Pak Yai kan ngene. Saya lupa dhisik dipasrahne bapakku apa ora, sementing seingat saya mbah saya nek pasrahke akhirnya. Sing penting mboten mriki ki ambak atau pasrah. Atau mlebu yang Mbak atau mboten gitu. Mbuh lali-lali ingat. Tapi seingat saya mbah saya yang masrahkan pada saya. Akhirnya saya di pondok. Jadi orang tua saya belum tahu kalau saya di pondok. Jadi nggak ngirim. Nggih. Akhirnya saya kalau makan tempat simbah, nanti pulang lagi ke pondok. Lama-lama ya pekewuh ya toh. Nggih. Mangan tok ngewangi ora ning wareng-wareng pindah ning pondok. Akhirnya saya dulu belum ada HP ya. Saya nulis surat itu Pak kalau saya sekarang sudah pindah di pondok. Oh, atau akhirnya setahun itu jadi di sana sudah 10 bulan, di sini setahun berjalan seperti biasa. Akhirnya setiap pagi kebetulan yang besar-besar yang senior ada Mas Widodo, Mas Abdurrahman, ada yang nggak sekolah, ada Mas Muhim, ada Mas Mudaris. Akhirnya ngajak saya pagi-pagi karena saya nggak sekolah, itu nerbas-nerbas yang sekarang jadi Pondok Kidul itu. Oh ini apa ini? Oh ini di tuku Pak Yaya digawe pondok pesantren. Nah, akhirnya kita tiap pagi akhirnya kerja bakti. Kerja bakti setahun, naik ke tahun kedua, gitu. Berarti kalau dengan yang di Sumatera tahun ketiga, gitu. Pada saat itu saya teringat habis mondasi masang batu bata belum tinggi. Nah, saya tuh di bahasa kita wong Jawa digasaki. Digasaki karo saya ingat tuh ya ono Mas Muhim, ada Mas Mudaris. Nah, gasakane ngene iki. Ri wong saiki ku nek ora sekolah arep nyedaki cewek angel. Waduh. Nek ora percaya titenono. Kowe nek ra sekolah ri ora bakal kowe entuk cewek. Wah, mumet aku. Jenengan langsung pusing Tertekan. Iya, Tertekan. akhirnya mikir kan, wah nek saya nggak sekolah terus engko istilahnya nggak sampai ndek bojo kepiye saya bilang. Waduh, ini bahaya ini. Nah, pertama saya anggap itu hanya gojekan mainan. Hari besok pas ngeranting apa itu bawa apa aduan itu masih lagi wah ora sekolah ora bakal ndek cewek. Akhirnya saya emosi pada saat itu. Pada saat pendaftaran pembukaan tahun ajaran baru saya daftar ke Aliyah Wonokromo. Iya, alhamdulillah diterima. Nah, ketika diterima otomatis dalam waktu 5 hari harus menyelesaikan administrasi. Wah, saya nggak ada duit. Dulu gue belum ada model HP gitu. Nek aku ngenteni ngirim surat sike ora sida sekolah. Akhirnya saya minta bantuan ada dulu senior itu kakak
di pondok itu namanya Mas Semar, orang Sumatera juga. Dia sudah kuliah, punya kendaraan motor, saya suruh ngantar ke Kulon Progo. Jadi saya di Kulon Progo nemui saudara-saudara saya, intinya minjem uang untuk bayar sekolah. Akhirnya alhamdulillah dapat. Besoknya saya masuk ke sekolah, saya bayar. Nah, setelah dibayar baru saya ngirim surat ke Sumatera bahwa saya begini. Akhirnya itu setengah bulan berikutnya baru datang uang. Nah, alhamdulillah berarti tahun keempat saya baru masuk kelas 1 yang seharusnya saya sudah lulus kuliah. daftar ya. Nah, makanya saya dulu ketika di sekolah itu ya nggak berani gerak luas. Kok bisa? Ya, karena wes le nyebut wong bapak. Iya loh kan. Wes Oh, tuwa. Iya. Padahal bayangannya dulu sekolah ki jarene ben oleh cewek. Malah rawan. Tertekan double lagi. Oh, tertekan double. Tapi ya apa boleh buat harus dilakukan. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa sampai lulus dan bisa lanjut ke kuliah. Tapi saya jadi dapat berkah ilmu yang luar biasa karena pada saat sebelum saya sekolah itu paling tidak saya ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk semampu saya untuk belajar nahwu shorof pada saat itu. Jadi ketika ngaji saya dengar keterangan dari Pak Kiai mengatakan bahwa mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa mangkana yuridu harsat dunya nu'tihi minha. Artinya nek kowe kepengen golek keuntungan akhirat maka bakal ditambah keuntungan dunianya. Tapi nek kowe kepengen golek dunya tok ora bakal oleh akhirat, tur dunya sing dipekoleh ya mung sing ditakdirke tadi. Artinya apa? Akhirnya saya pikir wah berarti bapak saya selama ini mau menyekolahkan saya dengan alasan yang klasik tadi tidak punya uang, toh sampai hariku saya bisa sekolah kondisi ekonomi bapak saya itu sebenarnya masih sama. Maka saya meyakini sampai hari ini dan sampai nanti mati bahwa saya bisa sekolah itu karena berkah ngaji. Nah, jadi nek digathukne karo cerita bapak saya tadi yang pertama tadi, walaupun saya nangis, dengan saya ngaji dengan Romo Yai tadi, wah ini nyambung. Ya, nyambung. Tapi saya kan nggak tahu hikmah dibalik semua itu dulu. Kenapa? Emosi, pengen STM ya kon mondok. Iya, itu cerita saya gitu. Artinya perjalanan saya dulu sampai ke sini itu tidak langsung neng pondok, tapi sempat mampir tempat simbah saya karena memang bapak saya posisi memang nggak punya ekonomi. Jadi dia bisa masrahkan di sana dengan harapan ya ditulung sedulur mangan, begitu aja bahasannya kan artinya. Tapi ternyata alhamdulillah malah justru bisa mondok, bisa sekolah hingga sampai kuliah. Kuliahnya jurusan apa? Dulu tarbiyah, PAI ya. Di UI di KI dulu saya kependidikan Islam. Nah, sekarang nggak ada ya. Sekarang manajemen ya. Manajemen ya. Iya. Saya masuk udah UIN. Udah UIN saya. Lajeng tadi untuk asal muasal sampai sini bahkan sudah sampai sekolah dan sebagainya. Itu kita benar-benar baru tahu seperti itu. Ternyata beliau nggak langsung di sini mondoknya. Setelah itu nggak langsung juga ke Jawa tapi kerja dulu. Dan sebagainya lah, terus juga mondoknya ngelaju nih cara zaman sekarang. Ngelaju. Setelah itu merosok ingin mondok, baru ke mondok, baru lanjut. Tadi sampai ada gas-gasaan terakhir untuk cewek sekolah. Nah itu pendorong ben bisa sekolah. Iya, luar biasa. Sekolah malah nggak berani. Nggak berani gerak. Aduh ya. Nah itu tadi cuma saya ada tadi jenengan sempat bilang ada nama. Saya juga kenal beberapa nama yang jenengan sebutkan tadi, ada contoh Kang Ulim, Kang Haris, terus sudah tadi jenengan bilang ya dua itu terutama saya yang sangat familiar karena dua itu orang Klaten juga, jadi saya benar-benar kenal, tahu. Nah terus sebenarnya kalau angkatan-angkatan mondok jenengan itu siapa saja Kang? Mungkin bisa disapa teman-teman angkatan mondok. Saya ini orangnya mudah pelupa. Mudah pelupa. Bukan sombong, memang itu penyakit.
Bukan sombong. Bukan sombong. Bukan sombong, memang sombong. penyakit. Artinya memang ada orang tuh mudah pelupa. Gitu. Nama? Nama? Ya, mohon maaf gitu. Saya Nek mboten nama anu mawon di wajah. ciri-cirinya seperti apa dijelaskan. Oh Nah, iya. Kang Muhim, terus Kang Muhim kan. Oh iya itu kan kakak kelas. ya. Masih ada Pak Kiai Kuku Oke. gitu. Oh, iya. Ya, Beliau. gitu. Ada Senior lagi. Mas Hani. Oke, Mas Hani ya. Kemudian ada Mas Hermanto, Mas Janto. Oke. Nah, itu ada sukah lah banyaknya itu. Nggih. Terus tadi kan nganu apa jenengan terkait lupa nggih. Oh, Kula lupa. ngerasa kula anu ada kesamaan kali jenengan nggih. Cocok. Kula jujur itu apakah ini adalah pertanda kita sehati? Wah. Wah, aku Kalau ngono tak lunga wae. enggak kenal iki. Wah, terus piye? Soalnya sama kula nggih sering melupa Kang. Jadi emang itu ada nggak tipe orang seperti ini nggih? Ya seharusnya itu tidak boleh. Tidak boleh nggih? Tidak boleh. Tapi Tapi wajah tetap jenengan ingat gini wajah. insya Allah ingat. Oh, sama. Tapi kalau nama sering lupa saya. Jangankan niku nggih. Nek di pancing-pancing Ya kadang sulit juga. Mohon maaf ya toh. akut berarti. Saya juga ini kan di rumah ini kebetulan ya ngajar di SMP di MTS dengan di Aliyah. Murid saya itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun saya ngajar. Iku sing ngapal mentok paling mung 3 luru dalam satu kelas. Jujur begitu. Nah, saya bukan anu, makanya saya selalu bilang dengan anak-anak saya itu, jangan anggap Bapak ini sombong, itu adalah penyakit Bapak. Iya, saya juga ngakunya punya. Saya aku itu penyakit. Tidak sombong. Tidak sombong nggih. Tapi kalau orang belum tahu kan dikira wah sombong tenang. Sombong beneran. Masya Ya, Allah, tahu. sombong. Tapi itu sudah familiar di tempat saya bahwa saya sering menyampaikan hal itu. Kenapa? Memang itu bukan kehendak saya. Memang tiba-tiba itu pokoknya begitu kenal wis blank begitu maksudnya. Nyebelin ini ngenten Kang. Nah. Nama jenengan udah diingat. Alhamdulillah. Masalahnya Siti Ari. Ari. Sami, Bayu, yuk, jangan yuk, yuk tuku jamu Jadi Bayu juga mudah diingat. Maksudnya podo lho, aku ya sodong darani sombong ya Kang. Aku karo kanca-kancaku darani sombong sih, petuk nang ngopo angkringan ngono. Ora undang-undang jenenge kat mau tak undang jenenge Buya Bayu, ra gelem undang jenenge sombong tenan. Ya iya. Ora sombong aku lali kat mau iki aku ngeleng-eleng iki aku. Yes, oke lah, itu cuma sekedar intermezzo Iya. nggih. Berarti Lanjut. jenengan lali oleh nami kula. Siapa tadi? Kan nggih. Kula nggih lupa ya. Host kita udah lali aku. Padahal partner Mas kula nih. Mas Bayu. Mas Bayu alhamdulillah masih ingat ya. Udah diingat. Aku yang lali Kang. Mas apa mau? Kulo tuh. Mas Nur Ri Rifki. Ya. Mas Rifki Nur Fauzi. Oke. Bukti bahwa memang ini penyakit. Kula mau teman lali mau asline karen niku mbok apal apa jero-jerone insyaallah. Nggih. Lanjut aja. Nanti nang mburi wae. Lanjut nggih. Terus boy perjalanan kisah pondok sudah kisah pembangunan pondok tadi nggih kurang lebih jenengan sempat bercerita terkait pembangunan komplek 3 niku nggih Mas Teh. Tadi yang jenengan nebas tadi lho Kang. Iya. Niku komplek 3 niku. Sing kidul. Mm-hmm. Niku maksudnya niku nggih niku. Iya. Tanah niku. Oh, Iya. terus jenengan juga ikut andil terkait pembangunan itu Kang. Dari nebas-nebas ini sampai jadi ikut andil jenengan. Kelihatannya iya kelihatannya. Kelihatannya nggih. Setengah lupa lagi. Karena lupa. Kelihatannya iya saya. Jadi otomatis bisa dikatakan jenengan saksi hidup bahwasanya pondok itu tersebut Karena kalau saksi mati itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Pondok tersebut hidup. Memang Saksi hidup. radi aneh. Nggih emang. Iya betul. Nah, makanya itu dia normal saya rada aneh. Paling melengkapi ya aslinya. Ragil ngakoni. Oke, jadi pembangunan pondok. Terus terkait pembangunan pondok itu ada nggak cerita apa yang ingin jenengan sampaikan kepada teman-teman? Mistis Atau cerita perjuangan? asmara Oh. ketika perjalanan membangun komplek 3. Apalagi digasai kan? Ya, nggak ada yang mistis sih, Nggak ada yang mistis. Oh, kecuali yang memistiskan. Oh. Memang ada, gitu. Paham, Yang paham. namanya hal mistis itu pasti ada. pasti ada. Karena kita hidup ini kan berdampingan. Iya. Jadi dulu saya ketika
tengah malam itu kebetulan saya kan kamarnya dulu di ujung. Nah, di ujung atas atau yang di ujung paling Komplek 2 Pak? belakang. Pondok Putri. Maksudnya jenengan komplek 2 Pondok Putri. Kamar apa Gitu Oh, loh. yang Kidul. Oh, yang Kidul. ya kalau yang ketika di tengah sini rame terus gitu nggak ada. Artinya yang paling ujung sana Mas, yang sekarang komplek Putra gitu. Komplek Putra komplek 3. Jadi saya dulu kan pernah tidur di kamar atas tuh sendirian. Memang saya punya kamar di situ sendirian, di atas paling kidul itu yang paling apa wetan. Nggih. Oh nggih, Nah, itu kamar. kan kamar saya dulu memang artinya Kamar dulu apa? dibuat memang seperti itu gitu. Jadi Sepi sekarang. sepi gitu. Nggih. Nah, kebetulan di belakang itu kan dulu ada rumah namanya almarhumah Mbah Rohibah. Dia termasuk orang yang paling sepuh di situ. Bahkan ketika gempa itu kan roboh dan itu kemudian beliau sakit dibawa ke daerah mana Karangwuni itu sampai meninggal dunia. Nah, itu orang yang paling sering bercerita itu ya beliau kepada saya. Nah, Mas, aku ki Mas angger mulih saka ngisaan apa arep tangi subuhan, kadang kiwa tengen ngene iki wis ana kanca. Beliau enggak takut, paling dia hanya bilang, "Wis gak gentian aku ya turu." Hilang. Iku belakang kamar jenengan tadi? Iya, iya. Mbah Roibah iki. Nah, sudah enggak ada. Iya, paham. Ini sih enten sumur ini kok. nggih? Nah, yang Mbah Roibah. ada kan? Saya di kamar itu sekarang Kang, di kamarnya jenengan dulu. Yang atas. Heeh. Ya hati-hati. Ya aduh, kayak sering-sering sendiri aku. Makanya kok harta stop tapi kok pemirsa perlu tahu. Tak kancani. Nih, tapi Orang. itu zaman dulu. Tapi kata Mbah Yai, ayo gak dadi nggone nggo ngaji mengko rak ya lunga dhewe. Ya kenapa? Memang dia punya tempat di situ. Wong dulunya itu dapuran prim semua kan. Wajar. Itu hal yang manusiawi juga. Mereka juga punya tempat di situ. Tapi kan kita dipasrai untuk khalifah ya toh. Jadi kita bangun di sana kan niatnya untuk kebaikan ya toh. Alhamdulillah yang nggak ada santri yang kemudian dia apa-apa. Kenapa? Memang sama-sama untuk kebaikan. Ya toh. Dibangun bukan untuk merusak, tapi untuk kebaikan. Aten. Oh, oke Kang, masih terkait pembangunan. Saya teringat kan dulu itu waktu gempa 2006. Jare lali, jare lalen Ini masih teringat. kat mau ingat-ingat terus Kang. Oh. Tahun Oke. 2006 itu ada gempa dan pondok komplek 3 Pondok Kidul itu sama sekali bisa dikatakan aman, nggak ada yang roboh gitu loh. Ya, ada beberapa sedikit yang retak-retak kan. Roboh. Roboh bagian tangga. Bukan. Tembok. Ada yang roboh. Sebelah utara ya satu kamar ada yang roboh. Nah, kamar saya yang di atas itu nggih roboh nutupi Jalan tangga itu. tangga. Tapi saya juga pernah dengar itu kalau nggak salah dalam membangunnya itu pasirnya dicuci terus besinya dicuci. Wow, iya zaman Itu coba dijelaskan Kang, Bro, pengen mendengarkan itu. memang Pasir dicuci gitu. ya Ya kita tunggu aja biasanya bagaimana. almarhum Mbah Kiai Masyhudi kan ketika pembangunan pondok itu kan pasti ngontrol. Oh gitu. Jadi kalau kita mau ngecor tuh suruh nyiram air dulu supaya lendut-lendut tanah itu hilang. Jadi yang tercampur hanya pasir dengan batu. Karena yang menyebabkan tidak baiknya campuran semen itu kan karena tanah. Nah, memang begitu. Dan itu insinyur juga begitu aslinya. Memang betul. Ono ilmune udah. Ono ilmune. Wah, itu dari almarhum Mbah Kiai Haji Masyhudi, luar biasa. Jadi ini adalah salah satu bukti bahasanya mondoki orang mau iso ngaji. Ternyata Wah, ya, iya. gitu kan. Oh, iya. Terus ya, mondoki iso apa-apa. Nek gelem tenanan ning pondoke. Iso bangun Kang jenengan itu sih. Bangun. Bangun terus nggih berceramah nggih lancar. Ceramah. Ngomong aja, ngomong. Ngajar ngomong dan juga Nggih. oke banget lah ilmu Nah, mungkin termasuk membangun rumah tangga. tangga. Penting Bangun rumah. tangga. Wah, kok sampean Lagi iki makane iki berdua itu. Nah, iya. Anu usia-usiane Usia rada riskan. Setrume nyebeli iki kan. strumnya itu. Aduh. Iya, jadi memang anak pondok itu ya nggak boleh manja-manja itu nggak boleh. Semua kebaikan apapun bentuknya gitu harus kreatif. Tidak boleh istilahnya nanggung-nanggung setengah nggak boleh itu. Artinya jadi anak pondok itu
ibaratnya belajar kaligrafi laju. Ya toh, bal-balan jadi. Ya toh, udan-udanan laju. Ono wong mancing ra. Mancing ada Kang. Wah, aku lho pernah mancing tekan kretek. Wah, itu hobi mancing dulu. Hobi mancing jenengan ternyata. Apalagi karo Kang Sudik ponggok kae gaweane planet. Wah, anggere kalau golek roti kayak racun dilempar. Wis ngene iki cukup gitu. Oh, saya hobi itu. Oke. Beda antene iku. Ini kok di luar jadwal ngaji nggih mancingnya? Kadang ya pas ngaji. Oh, kadang ya pas ngaji pemirsa begini. Aja ditiru. Jangan bahkan itu jangan ditiru nggih. Disaring pokoknya disaring. Ini ngobrol santuy jadi yo jenengan kedah nyaring. Lanjut iki Kang Rifki terkait pembangunan pondok ada yang mau ditanyakan enggak? Terkait pembangunan pondok nih, Kang. Kula penasaran jenengan niku ndukung pundi Piala Dunia niku? Oh. Sementara ini kelihatannya kula anu iki. Senegal, Boy. Oh, Senegal. Oh iya. Kok saged yang menjadi minat jenengan kok mendukung Senegal niku napa? Sing penting mainnya apik. Oh, sing penting mainnya apik. Nek olahraga iki enggak ono urusan karo. Senegal niku sing enten anu. Ambuh aku ya ngerti. Sapa pemainnya? Bayern Munchen. Aku lali jeneng iki tenan iki. Aduh. Apa toh? Iki. Iki apa iki? Driji. Iki lho. Iki apa Kang? Iki identik karo apa Kang nek ngene ya? Lanjut. Kula nganu Kang. Nggih. Pembangunan pondok ada pertanyaan lagi enggak? Mboten kata. Udah, saya tadi terkait teknik-teknik tadi udah dijawab oleh Kang Ari. Benar-benar terima kasih. Saya mau tanya adalah kejadian tadi yang pernah yang saya singgung sekilas terkait tahun 2006. Itu ada kejadian gempa dan itu adalah kejadian yang tidak mungkin saya lupakan karena itu memalukan bagi saya. Kalau saya memalukan, tapi kalau teman-teman mungkin histeris. Lah niki jenengan waktu di pondok 2006 Mei tanggal berapa kan? 26 ya? 26 Mei 2006 itu terjadi gempa yang sangat dahsyat. Itu jenengan bagaimana, gambarannya seperti apa dan juga pasca gempa terutama. Setelah gempa itu kehidupan pondok seperti apa? Mungkin kami minta penjelasannya dan teman-teman di rumah. Ya, seingat saya dulu ketika gempa saya sedang ngaji di atas di aula selatan itu di atas. Jadi dekat kamar jenengan? Ya, terus kemudian Kang Suko ada di bawah. Ngaten niku. Kemudian ketika terjadi goncang yang luar biasa, kemudian rombongan yang jamaah yang di bawah Kang Suko langsung berlarian itu gempa. Saya mau lari tiba-tiba untung juga gitu tembok itu roboh sehingga kami nggak bisa turun. Nah, di kala sedang tidak bisa turun kami panik gitu. Saya nengok di bawah dengan beberapa santri yang ngaji tadi, oh piye kita turun itu. Saya minta tolong yang di bawah, yang di bawah juga panik. Jadi nggak mikir kami. Jadi kami bingung. Saya bilang, di sini kayak ondo orang bingung juga. Orang bersuara akhirnya gitu goyang lagi. Wah, bingung saya. Akhirnya ketika sudah agak tenang sedikit, mereka bingung, "Mama pakai apa? Tangga nggak ada yang tinggi." Sarung kan sakit tuh Kang. Parasut itu. Parasut sarung. Oh. Panik bro, panik. Jadi mikirnya yo. Akhirnya pada saat itu ada yang punya ide Pak Suko itu gitu. Ada bambu di depan itu panjang gitu. Akhirnya bambu itu dipasang di di tembok. Kemudian saya ikat dengan tiang gitu. Jadi anak tuh turun satu-satu. Melosrot tapi bukan ke depan. Ke belakang sana, ke sebelah kidul. Oh, sebelah kidul. Iya, bukan ke tempat lapangan bulu tangkis, enggak, ke sana. Gitu, karena kita berpikirnya pada saat itu panik, takut, sehingga bayangannya ke selatan aja. Padahal selatan pondasinya sudah tinggi itu. Tapi akhirnya alhamdulillah selamat. Itu. Setelah kita selesai turun, maka kemudian kita mencari teman-teman semua, kemudian kumpul di dalam sini. Alhamdulillah semua selamat itu. Nah, tapi nengok rumah kan roboh-roboh dan nangis. Kemudian seluruh santri pada saat itu diwajibkan untuk membantu masyarakat. Ya, alhamdulillah kita bahasanya relawan lah pada saat itu gitu. Mulai dari hari pertama sampai berikutnya kita bantu merobohkan rumah, membersihkan puing-puing.
Bahkan kita pernah menawarkan sapa sing kepengin omahe dimbrukne gitu. Oh iya memang itu betul. Ada jasa ngoten niku nggih? Jasa perobohan rumah. Jasa Tapi perobohan tidak menawarkan jasa bangun rumah. Terima bongkar tidak? Terima bongkar, tidak terima pasang. Itu niku. Alhamdulillah itu enaknya apa? Mereka seneng gitu yang dirobohkan karena rumah kalau sudah bongkar-bongkar bayar. Mereka seneng, kita dapat makan. Wah, bisa pelampiasan ngerobohke. Wow, balik neng pondok sudah dimasakkan oleh Bu Nyai dan para santri, putri, makanan siang. Wah, apalagi dimasakan santri. Iya, santriwati. Ada bumbu-bumbu tertentu Itu. Yang luar biasa. Oke. Sangat berkesan. Berkesan ya. Dan juga mungkin waktu gempa Kang, pernah dengar itu ada, tapi saya kurang tahu tepatnya di mana, ada komplek itu lemarinya itu jatuh barengan gitu. Itu bener nggak itu Kang? Klarifikasinya bisa? Mungkin saya tidak terlalu update. Kurang terlalu update ya pada saat itu ya. Ada lemari dua kanan sama kiri jatuhnya bareng. Gitu. Mungkin juga. Ada itu. Wajar, jangankan itu lemari. Wong rumah yang tingkat ambruk aja ada, apalagi cuma lemari ya. Gitu aja. Logikanya sederhana. Jangan suka memperuncing merumit. Mas saya yang bareng ini Kang. Barengnya ini. Oke, lanjut aja. Tadi kok sempet nganu Kang, jenengan ngendika bahwasanya dimasakkan Bu Nyai dan santriwati. Iya. Itu dengar-dengar itu juga lama jangkanya. Maksudnya nggak hanya 1 hari 2 hari nggak itu? Iya. Dan itu menunya banyak sama tapi beda-beda atau gimana? Oh iya, nanti malam begini saya atau kadang ada santri yang lain ditugaskan Bu Nyai ke Giwangan untuk beli sayur gitu, untuk persiapan besok pagi. Nanti itu Mbak Pondok yang masak gitu dan lain sebagainya nanti. Masak ini pagi kita sarapan kerja lagi gitu. Mbak Pondok siang nyiapkan pokoknya itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jangan sampai. Oh iya, tidak akan pernah terjadi lagi. Itu ada nih. Sangat berkesan berarti. Sangat berkesan. Saya dengar ceritanya aja saya sangat bisa membayangkan gimana kesannya, mesti sangat. Wah, pokoknya. Maka kata Romo Yai mengatakan yang namanya musibah atau bencana itu di sisi yang lain bagi sebagian orang adalah bencana, bagi sebagian orang lain adalah nikmat. Kalau saya nikmat. Karena saya makan gratis 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lebih. Nikmat. Ngopi tiap malam. Ngaji libur kan? Kopi itu. Pada saat itu ngaji cuma satu ini saja, satu waktu. 1 hari sekali. Iya, karena kita kan wajib membantu. Tetap ngaji nggih? Tetap ngaji. Wah, dalan urip. Malamnya tetap ngaji. Torikot fadl minallah. Iya. Ngaji. Siang diganti untuk relawan. Sedangkan yang malam baru ngaji. Ngajine ten pundi niku terusan? Di aula kidul. Kan enggak rusak. Oh. Iya. Nggih. Jadi seperti itu. Luar biasa. Jadi artinya begini. Sedih boleh, tapi ibadah tetap jalan. Nah, itu kerja wajib, jangan meninggalkan ngaji. Nah, pokoknya mati urip ngaji. Itu niku. Mati urip ngaji. Iya. Itu niku. Sebenarnya saya mungkin lanjut aja lah. Cuma mau saya tanyakan aja lah Kang. Waktu itu santri udah sampai 100 belum Kang? Waktu gempa itu? Ya, seingat saya belum sampai. Belum sampai. Seingat saya itu. Karena pada saat itu memang yang daftar banyak, tapi yang keluar juga banyak. Oh, iya, Modelnya zaman dulu itu begini, gitu. Begitu lulus SMA atau SMP, boyong pamane itu orang 15. Itu orang sing masuk wong 17. Berarti oleh piro? Cuma ada 2. 15 sudah 17. Sing mlebu piye? Jenengan harus pelan-pelan Kang. Ini soalnya orangnya orang Klaten. Oh iya. Iki aku terbayangkan. Nek sing mlebu wong 17. Mlebu wong 17. Sing boyong wong 15. Berarti oleh piro? Oleh 35.
Loro. Begitu. Rusak. Itu Oh nggih kan jenengan niku perjalanan mondok itu sangat panjang kan ngoten nggih. tahun kok asli ya jelas nih. Kan pasti ada. Enggak panjang. Nah, Lama. Pondok Kidul, Pondok Lor aja sih ya. Pokoknya kalau enggak di sini ya di Kidul. Di tengah. Ya kadang di tengah. Berarti enggak panjang lah itu. 200 meter pun lah ya. 200 meter nggih. Itu panjang kan. Berarti kata-kata kula harusnya seperti pripun nggih? Perjalanan mondok jenengan kan tidak panjang. Iya, betul. Tidak panjang. Berarti betul ya, betul. Oh, betul ya. Yakin iki aku sing salah. Tidak panjang. Oke. Nah, di dalam perjalanan tersebut Nyambung nek karo Devi. pasti jenengan menemui konflik, menemui suka, menemui duka juga. Terus menemui orang-orang yang semisal ini juga nggih. Oh iya. Pasti banyak nggih. Ya satu aja. Ya satu aja. Satu tapi nyebelin banget. Mungkin bisa diceritakan suka duka. Wah, kalau saya nyeto hidup di pondok itu kalau dikatakan kata orang ada problem, kalau saya kok ya memang nggak ada lah. Ya. Kalau yo syaratnya golek ilmu aja gampang laranaten kok. Nek dihitung-hitung kok malah dadi ra entuk ilmu. Jadi nggak ada istilah Tidak ada istilah konflik tuh nggak. konflik, nggak ada. Duka Duka pun nggak ada. Hah? Duka. Ya gempa itu ya duka gitu. Kemudian ketika temannya mungkin gitu apa namanya mendapatkan halangan itu kan duka seperti itu gitu. Dan Bukan nek teman mendapatkan nikmat ngoten duka mboten nggih. senang. Senang sekali nggih. Ini kayaknya sepet. Ya pernah nganu yo ada senangnya kan. Oh, Tapi iya. ada kalanya itu juga pas teman mendapatkan nikmat itu juga saya duka gitu loh kan. Oh ya nek kuwi ngerebut yangmu. Aduh, ono kuwi sing sangat duka. Duka sekali. Iya. Jadi gara-gara sekolah lho tadi Jadi hubungan dengan bunuh tuh. kita nggih kalau di pondok itu kan kompleks gitu. Artinya kompleks itu jangankan orang lain, kakak beradik ada punya sifat yang berbeda. Maka kalau kita pakai istilahnya teori masalah atau problem, ya pasti masalah. Tapi kalau kita pakai teori taklimnya bahwa nggak oleh laranaten selama kita golek ilmu, iya memang begitu. Mohon maaf gitu. Selama kita di pondok umpamane, ya kasarannya kadang sempat hilang, itu kan ya Gendan-gendi. iya bener nggak maksud saya? Kasarane. Nah, gitu. Nek alusnya pripun? Halusnya kan. Serang gua halus-halusan lah gitu. Terus kemudian kadang ada ya kalau kita sikapi dengan kalimat wah pondok kok koyo nggak bisa. Nggak bisa. Anda mau cari ke pondok manapun yang namanya semacam itu kompleks. Artinya kompleks itu memang apa namanya? Ya majemuknya tadi. Apapun ada. Maka kalau ditanya masalah, kalau saya menurut saya gitu tidak boleh dianggap suatu masalah karena proses kita ini kan satu tim. Iya, Satu tim. Orang berhasil itu kan tidak selamanya harus lurus ke depan semuanya. Harus ada yang belok. Engko sapa sing sikik ya. Sing ora kenal nikung pacarmu ya. Itu masalahnya. Untuk Itu. masa kelam lah itu udah masa lama ya teman-teman ya. Belgedes. Nggak percayonan Itu jadi konsep taklimnya, ilmunya tetap harus dianu juga itu. Artinya tidak boleh laran aten. Ini menarik kan. Tadi jenengan berkata tidak menganggapnya masalah. Tidak boleh menganggap itu sebagai masalah. Terus untuk santri-santri atau mungkin untuk teman-teman semuanya, terus lebih tepatnya itu dianggap sebagai apa? Ujian. Ujian kita kerasan poran yang pondok, ujian kita gitu bagaimana menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu sendiri nggak bisa. Dia harus satu tim juga. Nah, coba kalau umpamanya dianggap suatu masalah bukan ujian, otomatis dia akan lari dari masalah. Nah, kalau ujian memang ujiannya orang menuntut ilmu ki, yang ngono kuwi gudikan. Gimana gudikan kan? Kula. Ya, alhamdulillah. Nggih. Gudik kan? Nah, Gudik kan? biasa. Kalau mondok orang gudikan ki rung entuk sertifikat. Belum dapat sertifikat. Belum dapat. Kang Rezeki pernah gudikan? Yo pernah sampai sekarang juga Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sertifikat.
balik mari. Lek mari. Balik mari. Balik pondok meleh. Sertifikat. Sertifikat meleh. Balik. Sertifikat halal. Hai, saya Kang. Aduh, sertifikat halal. Konsepnya gini Mas, jadi Gimana, kalau gimana? pulang itu jadi kan kita kan di rumah punya keluarga, Iya. biar keluarga itu kecipratan bahwa anaknya itu mondok, ya kita berbagi sertifikat tadi. Berbagi sertifikat. Oke, alhamdulillah. Ini juga ini untuk karena saya dengar banyak sekali santri-santri baru, mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu yang terkendala dengan adanya gudikan. Nah itu tadi. Gudik Nah kan. ini mungkin Kang Ari bisa menjelaskan sedikit terkait dulu waktu gudikan ya lah, itu mengatasinya bagaimana, menyikapinya bagaimana, seperti itu. Karena emang itu gelem ra gelem santri emang harus seperti itu Kang. Iya. Tapi nanti detailnya monggo bisa dikasih tips-tips atau cara menyikapinya biar enggak terlalu yung ya ngeten iki. Ya kalau cara menyikapinya ya bahasanya gitu ya kita bersihkan saja. Kalau umpamanya datang ke dokter, dulu itu banyak santri kita datang ke dokter, kata dokter cah pondok ya nggih Pak wis balik wae ora mari dhewe, itu kalimat dokter. Ngeten niku. Iya, makanya para santri itu ketika gudikan nggak perlu datang ke dokter, cukup diobati sendiri. Bagaimana caranya? Ya cukup dibersihkan saja pakai air hangat itu kuku air hangat kuku gitu ya, harus telaten gitu itu. Karena saya teringat dulu ketika zaman saya kan sampai tangannya ini Kang. apalagi kalau dapat berkat ayo sama siapanya Itu sudah tinggal tegel karo orang. Teknik ancaman. Iya. Kalau yang merasa jijik mundur teratur. Mundur halus. Tapi kalau yang sudah ngelih Ora urus. Nah, itu biasa. Ono sambele pokoknya. Mayones. Iya. Oke. Jadi bukan masalah nih nggih. Soalnya ngeten Kang, santri-santri niku saniki gudeg sithik niku pun Kang, kula nyuwun izin pulang. Gudiken nek mboten nggih tiyang sepahe. Nggih, Kang, separi. Nggih. Ini jadi tugas bagi penyuluh pengurus. Jadi pengurus Jadi niku bukan penghulu. Kalau kula krungane Oh, tahu. Kita itu emang kok aneh yo, kupingku sensitif ya ngono. aku ya rada piye ngono ya. Nah, ini tugas sebagai seorang pengurus gitu, bagaimana nanti gitu mengatasi hal itu, artinya supaya orang tua dan anak tidak gampang gitu menyerah. Caranya ya pengurus mau nggak mau, saya punya teman di pondok Jawa Barat, Jawa Tengah, Ding. Tengah. Niku sampai hari ini oleh wali santri dan santrinya itu dikenang. Kenapa? Karena dia dulu orang yang paling telaten ngurusi gudegnya anak-anak di pondok. Pengurus itu sampai dia itu, karena dia nggak sekolah kan, jadi tiap pagi yang punya gudeg sampai seperti itu. Dan sampai hari ini dia dikenang. Nah, inilah hebatnya jadi seorang pengurus. Maka beruntung kalau kita ditunjuk jadi pengurus itu. Kenapa? Karena betul-betul berbakti yang luar biasa. Bentuk pelayanan kita terhadap santri. Di samping bentuk pelayanan terhadap santri, ini termasuk bentuk berbaktinya kita pada kiai. Warga dalam. Betul, karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Nggak mungkin lah semua permasalahan mung gara-gara gudeg Pak ya ini pripun. Nah, wis sarumen ya Allah. Pecat bae le dadi pengurus ya. Pengurus radon. Jan Ono santri nangis we bingung terus nane Pak Yai niki pripun nangis ya. Pecat ya ada niku. Ada saya juga sangat. Jadi ini bukan hal baru Kang ya, gudikan itu. Dari dulu sudah ada. Zaman duluan tuh ada zaman dahulu. Ya hal baru. Ya dulu ya biar dulu. Siap. Yang sekarang. Iya. Saiki. Aja dibanding. Banding ke. Wong kaya ngene. Nah intinya Pak Yai kan setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya. Iya. Kata niku ada saya untuk santri silahkan terus jangan yang-yung dan jangan sisipi. Jangan mudah rapuh. Jangan mudah rapuh.
Enggak apa-apa yang yung. Nek loro tenan ya Nek yang loro. yung. Aja meneng wae ya salah. Wong loro kok ora oleh yang ki terus kenapa? Lah yang aneh kan yang sing kuwi lho aku maniku tadi maksudku lho. Nek sampean ana santri lah yang yung loro kok malah digetak. Salah sampean. Ojo yang meneng wae kok. Ora sabar. Nggih. Bila perlu malah sing banter lele nangis. Nanti dia rasa lega, bareng lega, diresiki. Akhirnya apa? Wah, ternyata. Loh. Loro tenan lah gak nangis wis digetak. Nah, ini sangat terbukti bahwasanya beliau dulu ketika jenengan nggih nate dados pengurus nggih, Kang? Belum. Oh, belum. Belum pernah. Astu. Iya. Tapi langsung jadi orang jadi ustad. Pak orang nganggo munyuk ya orang uang langsung uang gitu. Pokok ya komanya enggak pas ya, Kang. Sampai dia langsung jadi uang. Ya memang munyuk sikit. Oh iya ya. Wah. Tapi ini penangkap saya, nanti kalau salah mohon diluruskan. Bolone Yang Darwin. diangkat menjadi pengurus atau apapun itu silakan itu dimaksimalkan. Karena itu adalah bentuk kita melayani santri, kita bentuk belajar tulus, istiqomah, sabar dan sebagainya, dan yang paling penting adalah bentuk terima kasih kita kepada Romo Kiai, keluarga dalam dan pondok itu sendiri. Makanya Kang kurang lebih. Yeah. Kurang lebih itu adalah poin penting, silahkan dicatat oleh teman-teman pengurus. Selanjutnya Kang masih ada banyak sekali nih. Terakhir itu. Belum Kang masih Saya ada. tengok itu terakhir. Belum, ini masih ada banyak banget ini poin. Oh, ya. Ini kalian ini benten soalnya. Oke, jadi masih banyak lagi ya ini. Pimpinan aja Kang, silakan Kang. Iki wis lewat rene. Ditondi. Oh iya. Mau nyambung Kang. Iki. Jadi ini yang tidak terlihat, Oh tidak iya gitu. nampak. Aduh. Oke. Jadi kan kalau tadi tanglet bahwa ada nggak suka duka di pondok, terus konflik di pondok, dan jenengan menjawab dengan sedemikian tadi. Nggih. Nah, terus kalau pengen tahu nih, sebenarnya apa yang berkesan di perjalanan jenengan pas mondok ini? Ya, perjalanan yang paling saya berkesan itu satu, mohon maaf kalau ya saya disuruh nderek ke Romo Yai. Romo Kiai. Apa yang berkesan bagi saya? Ya, saya bicara ilmu jelas gitu, dapat gitu. Tapi yang paling banyak itu biasanya itu alhamdulillah itu oleh maaf. Ketika Itu. ini kok. Oh iya, wah itu Peras mana? saya terus pulang nanti cerita, wah aku mau bar nyate. Wah, Rasane liyane propok pengen ra kowe kapok. apalagi kalau malam Sabtu dulu itu saya teringat, Mas Ari melok ngaji, ini Pak Kaji Poyo, baksone gede-gede semua, wah mantep keringetan, wah Oh, najake Kang. wah, itu ngaten niku. Terus ketika beliau mengajak saya ke Bali, gitu jalan-jalan. Oh, kayaknya saya ingat. Bali. Oh, berarti Alhamdulillah. jenengan salah satu yang ikut ke sana nih. Iya, ya, pokoknya dulu hanya orang 6, saya kalau salah satu 9 nanti itu hanya orang. Ini alhamdulillah saya karena sudah mungkin bantuan rokok dan kopi nyambung ya. Kira rotok anu nggih. Kamu bingung Rotok bermasalah. ada bermasalah ya. Itu golek ke anu lah, koyo. Ya, jadi betapa senangnya saya gitu bisa mendampingi beliau sampai ke Bali. Kemudian bagaimana ketika saya juga dengan nderek ke beliau ke Cilacap, motor macet itu sampai kemudian apa itu didandan di tengah perjalanan, berkesan sekali itu banyak itu. Senang lah pokoknya. Itu pribadi saya gitu, artinya yang saya rasakan untuk pribadi saya alhamdulillah seperti itu. Luar biasa pokoknya. Di beliau membimbing para santrinya itu ketika kita diajak jalan itu yang selalu beliau bicarakan adalah hikmah. Ya, artinya hikmah itu jadi santri harus begini gitu. Kemudian hidup itu memang begini, macam-macam lah itu. Bahwa memang hidup itu keras kok. Hidup itu keras. Artinya keras itu memang kita selaku santri harus punya segalanya. Jangan sampai jadi santri gitu apa ora iso. Ora iso. Engko akhirnya titik-titik enggak iso aku, enggak iso. Wah. Yang seperti itu akan tereliminasi dari kehidupan. Iya. Masyarakat buang di sampah nanti. Sampah Mas. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan
ngendikanin jenengan ketika ngaji tadi bahwasanya ibarat di pondok itu apa tadi? Pasar, beli apa-apa. Ya, tempat untuk kita membeli segalanya. Tempat untuk Kesempatan kita membeli segalanya. Itu ngoten niku. Jangan sampai kita di pondok ini hanya tidur, makan, wayang ngaji itu, tapi habis itu tidur lagi, makan, itu ibarat sesuatu tidak produktif. Tapi saatnya ngaji, selesai ngaji, berbuat yang lainnya. Itu ono cetok, cekal cetok. Wah, ngoten niku. Iya, kula sakjane nyekel tok. Ngoten niku, kira-kira ngoten niku. Nggih. Oke, sama saya pernah ingat karena saya pernah menangi nek basa Jawa ini menangi beliau itu kurang lebih mungkin 6 bulan. Saya ingat jenengan itu punya motor trail. Oh iya, motor lanang. Trail. Apa aku ngerti nek lanang biasanya motor trail RX 100. RX. Ya. Itulah motor trail. Trail ngono, trail. Nek neng kanan istilahnya disebutnya trail. Iya. Cuman saiki lah, cuman ku cilik. Iku Berarti sering nge-track ngoten kan? Oh iya, nge-track terus itu. pembalap. Oh iya. Freestyle. Karena yang mobil-mobil baru, mobil-mobil bagus itu sering saya itu dahului. Ketika dia di pom ngisi minyak atau itu Kang? saya dulu. Saya mau udah merasa sama lagi nih tadi. Mau jenengan menghancurkan itu, aduh. Tapi itu mau tanya, motornya jenengan beli di mana? Terus harganya berapa? Kesannya mohon maaf ya, motornya kayak apa adanya gitu loh. Saya ingat banget itu. Oh iya, motornya apa adanya. Harganya 1.500.000 itu dulu. Iya, cuma 1.500.000. Tapi saya teringat motor itu lebih terkenal motornya di bidang saya. Kok sakit ya? Ya, jadi banyak kisah cerita. Kalau saya sedang kuliah, motor saya tinggal, kemudian ada pengurus lain saya pasrai dompet, itu untuk bangun ini uang. Nanti kalau kamu belanja ke Govinda, dulu itu kan Govinda, atau nanti ke Ndogoro, atau nanti ke Pleret, nah itu. Jadi sempat ada santri itu mau hutang itu nggak percaya, karena nggak terbiasa kan. Saya kuliah, begitu dia keluar nengok motornya, oh iki motor nggih, santri ini Pak Kiai Katib nggih, ayo monggo diambil. Nah, jadi motor itu memang berkesan luar biasa. Dua, saya teringat, mohon maaf ini, tapi memang itu fakta pada saat itu. Ketika ada santri saya suruh untuk beli sesuatu ke toko bangunan, pakai motor lain, tidak pakai motor saya. Ini juga bisa dipercaya gara-gara apa? Dompet. Dompetnya wadah sempak. Wah, iya. Begitu bayar di depan etalase tuh, santri Pak Yatib nggih. Lah kok ngerti? Aku dompetnya, dompetnya sing biasa saya bawa. Oh gitu ceritanya. Terkenal itu gitu. Iya. Ya itu tadi itu dari pengetahuan saya terkait beliau, jadi saya pastikan dulu loh. Oke lanjut, bisa dilanjut Kang Rifki? Ya mungkin karena waktu sudah mulai malam dan hujan rintik-rintik sudah mulai membasahi bumi kita. Nih, nggak mau ditanyakan, penting nggak? Mungkin langsung saja ada pesan yang mau disampaikan sama semua orang yang sedang melihat ngobrol santuy ini. Jadi kalau saya subhanallah, jadi perubahan artinya apa? Peningkatan pondok pesantren kita mulai dari kualitas dan kuantitas ini subhanallah itu luar biasa perjuangan beliau hingga sampai seperti ini ini luar biasa dulu hanya santrinya sekian dalam jangka sekian tahun sekarang jadi 400-an bahkan sekarang ada pendidikan formal yang wah masya Allah itu luar biasa. Kita nopo jenenge patut ya santri yang jauh kayak kami ini wajib berbangga walaupun tidak bisa berbuat sesuatu di sini Pak Nah, pesan saya baik untuk pribadi saya maupun pada santri-santri yang lain, apalagi yang masih mondok Jadi pesan saya yang pertama, tugas kita selaku santri itu adalah
pertama menjaga akidah. Ini selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena santri salaf inilah yang memurnikan ajaran agama Islam. Artinya menjaga akidah bagaimana? Tidak kemudian dikit-dikit dilarang, haram, bid'ah, sampai kadang kufur mengatakan seseorang. Islam kan tidak seperti itu. Nah, ini tugas orang santri, jaga akidah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Eta aten niku nderek para kiai sepuh. Ibarat kita belajar kitab tuh mengkaji ilmu masih dari sumbernya, walaupun sumbernya sudah jauh tapi mengalirnya pakai peralon sehingga tidak terkontaminasi dengan air comberan lah bahasanya itu ngoten niku. Seandainya tercampur itu sedikit sekali itu ngoten niku. Tapi kalau tidak pakai kitab itu ibaratnya hanya pendapat sendiri rusak itu ngoten. Karena apa? Karena kalau pendapat sendiri itu menganggap bahwa diri kita paling pintar. Kalau sudah menganggap diri kita paling pintar, bahaya nih kan. Jadi pesan saya itu mari itu tugas kita santri jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, pesan saya adalah itu bahwa Islam ini jadi jaya atau dan lain sebagainya ini kan karena kita itu kan berpedoman pada Quran dan hadis. Nah, tidak akan pernah bisa seseorang itu mempelajari isinya Quran dengan hadis itu dengan baik dan benar kecuali dengan menggunakan ilmu nahwu shorof. Oleh sebab itu ilmu nahwu shorof itu tidak boleh tidak dikuasai. Ilmu nahwu shorof itu setiap santri harus bisa. Karena itu adalah kunci utama, modal pokok kita untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Bayangkan kalau ilmu nahwu shorof nggak ada, orang tidak akan bisa mengkaji Al-Quran dan hadis. Maka tugas berat bagi seorang santri. Yang ketiga, sepandai apapun kita, maka adab atau etika ini merupakan tolak ukur termasuk seseorang dikatakan berhasil. Banyak orang yang tidak pinter tapi akhlaknya baik, akhirnya menjadi baik. Sebaliknya banyak juga orang yang dianggap oleh orang pinter tapi karena akhlaknya tidak baik, akhirnya dicap oleh orang tidak pinter, tidak baik. Itu jadi maka bagi seorang santri harus jaga marwah. Pulang ya ojo nganggo kathok cekak. Ojo nganggo kalung. Topi kita biasa ning ya rasa dadak diwalik ngene. Tapi ya topinan biasa. Sekiranya ya enten niku. Lho Pak, yang penting kan hati, betul. Tapi tidak selamanya bahwa kita mampu membawa hati kita. Kenapa? Karena kebiasaan atribut ini terkadang mampu justru mendorong seseorang untuk berbuat atribut itu tadi. Maka lebih selamat adalah tinggalkan atribut itu untuk menjaga hati. Jangan mengatakan sing penting hati. Mohon maaf, kita bukan orang yang sudah makomnya apa nih santri saya kayaknya tong kosong masih berbunyi nyaring. Khawatirnya akhirnya justru etok ngomong sing penting hati jebulannya malah terbawa arus. Dan yang terakhir itu tugas kita bersama adalah nyambung tungo. Artinya jangan pernah kita meninggalkan berdoa, mendoakan guru-guru kita, wabil khusus Romo Yai Katib Masyudi ma ahlihi wa dzurriyyatihi. Ini jadi sababiahnya ilmu nyambung, ilmu berkah. Minimal sehari semalam sekali minimal. Nek sing paling apik setiap selesai sholat 5 waktu. Mungkin niku pertemuan kita malam hari ini. Kula suyar balik mau istirahat. Artinya mohon maaf itu tidak menceritakan kebaikan atau apa, tetapi tahadus bin nikmah bahwa sampai hari ini kula alhamdulillah berkah bimbingan itu didikan dan doanya Romo Yai, alhamdulillah itu kita sama-sama bisa melaksanakan itu sholat yang baik, ibadah yang baik. Itu artinya berkat beliau itu kita menjadi
orang yang ngerti agama gitu, maka harus kita sambung dan kita niatkan ini tadi adalah tahadus nikmah gitu, karena memang nikmat ini tadi datangnya itu atas kerja keras beliau itu niku. Dan yang kedua itu mohon maaf seandainya tadi ada hal-hal yang kayak merendahkan jenengan, tidak ada, katanya intermezzo. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pulang dari pondok nanti mudah-mudahan bawa ilmu yang barokah manfaat. Amin, amin. Ilmu yang barokah manfaat, tidak selamanya pulang pasti dadi kiai. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah pulang dari pondok tetap ahli ibadah, tetap mengamalkan ilmu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan ada faedah manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita telah melaksanakan ngobrol santuy dengan beliau, yakni Ustadz Muhammad Ali Bowo, yang mana di endingnya tadi beliau menjaga ada 4 pesan, yang mana terkait akidah kita harus jaga. Setelah itu kita harus menguasai nahwu shorof dan maksimal mempelajarinya. Setelah itu kita harus menjaga marwah, menjaga akhlak, dan yang terakhir kita harus menyambung dengan keluarga dalam, dengan orang kiai wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk teman-teman semua jangan bosan-bosan terus ikuti channel kami, khususnya Ngobrol Sampi, karena kedepannya kita akan mengundang banyak sekali alumni-alumni yang mana kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau-beliau. Salah satu contohnya dari Kang Hari ini seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kang Hari yang telah melonggarkan waktunya, dan mohon maaf mengganggu istirahatnya, besok mau kembali ke Sumatera, dan semoga sampai tujuan dengan selamat, dan juga semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, karena jujur kangen saya belum tuntas seperti itu. Saya masih ingin saya menyiapkan banyak pertanyaan, tapi karena waktu ya. Monggo dituntaskan di kamar kecil. Ada niku. Waduh, ini tadi galawan. Sering banget nih galawan, tapi insyaallah tatap nih tadi rain karangate kan. Berarti kayak identik lho pun jan. Apa to kok ora dijero-jero ke kowe iki sen aku asine. Kamu dibang-bang iki. Kurang lebih niku, mohon maaf ya intinya kok begini. Jujur kami ucapkan terima kasih, dan semoga kedepannya diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Amin. Begitu saja dari kami selaku Pulau Muhammad Zaid Haji membawakan acara, membawakan kesempatan pada malam hari ini dibersamai oleh partner saya Kang Muhammad Rizky Nur Fauzi. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.